Saatnya Ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan kita dari BSK Group, ada Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya. Halo, apa kabar? Halo Mbak Rita. Baik ya. Tetap semangat ya, ini kayaknya belibet gitu ya, ada apa gitu. Dan juga sekarang sekalian juga boleh untuk bertanya selama talk show ini berlangsung ya, melalui nomor telepon 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silahkan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp maupun juga telepon boleh. Nah, sekarang tema pembahasan kita hari ini mengenai minuman yang sering sekali nih ya kita temui kalau lagi jalan-jalan, bahkan juga ada di rumah masing-masing. Boleh tahu apa? Oh iya, betul sekali. Ada kopi, iya betul. Ada teh, benar. Apalagi air putih, iya. Tapi kali ini yang ada rasanya, tahu nggak apa? Iya, kopi dan juga teh. Biar aja memang gitu ya, penyiar tanya sendiri jawab sendiri gitu ya. Dan juga kita akan membahas ngobrol sehat minum kopi versus minum teh. Kalau kita lihat dari bentuknya udah jelas berbeda gitu ya, dari warna, terus juga dari rasa. Terus kira-kira yang mau kita bahas apanya? Apakah isinya? Terus kalau kandungannya kira-kira apa aja? Siapa sih yang paling baik? Dan juga atau dua-duanya memang harus kita batasin? Langsung aja kita bahas ya, kita dengarkan penjelasannya dari Mbak Shirley. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Anita. Sama-sama. Saya juga pengen menyapa nih sobat-sobat sehat yang lagi dengerin program kita pada hari ini ya. Semoga semuanya tetap sehat, semoga tetap dalam keadaan yang dilindungi dan tentunya tetap semangat ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana atau sebuah kebiasaan ya yang sering kita lakukan nih di rumah, termasuk saya juga ya. Suka minum teh, suka minum kopi, kemudian apa sih dampaknya ya kan? Apa sih mana yang lebih baik begitu ya? Kemudian bagaimana cara mengaturnya? Kalau misalnya kita kebanyakan tuh bisa kenapa? Nah, itu mungkin hal-hal yang belum diketahui ya, atau mungkin hanya diketahui sebagian orang. Nah, pada hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kenapa sih bagus mana gitu ya, kopi apa teh? Nah, sebelumnya kita mesti pahami dulu seperti ini. Memang ya kalau kebiasaan kita orang Indonesia juga khususnya, udah kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Kita sendiri yang di Indonesia gini ya, kita suka yang namanya minum kopi, minum teh, itu sudah jadi habit ya, jadi kebiasaan tiap bahkan pagi. Kekeluargaan kita tuh nggak lengkap rasanya kalau nggak ada kedua minuman ini. Betul. Ya. Jadi kalau kita ngumpul bareng keluarga, kemudian bersilaturahmi, atau di pagi hari atau di malam hari lagi kumpul, pasti ada aja ini nongol ya. Sebagai suguhan ya. Sebagai suguhan muncul di meja makan kita atau di meja-meja rumah kita. Nah, memang nggak bisa dipungkiri ya, kita orang Indonesia itu yang namanya minum teh, minum kopi itu udah jadi apa ya? Jadi icon ya kayaknya ya. Jadi icon, kemudian jadi sesuatu yang memang ciri khas kita ya, ciri khas kita. Mulai dari kalau kopi itu kan dulu saya pikir minum kopi itu untuk nenek-nenek ya kan, untuk emak-emak yang udah tua ya kan, kemudian untuk kakek-kakek atau pekerja keras gitu ya. Tapi seketika saya sudah, karena yang saya lihat dulu begitu ya, kemudian terjadi pergeseran kehidupan ya kan. Ketika saya sudah mulai duduk di bangku SMA, itu udah ramai coffee shop ya waktu itu. Tapi di kota-kota yang lumayan besar waktu itu saya masih tinggal di daerah Kalimantan, dan waktu itu Kalimantan ya lagi heboh, lagi viral ya. Nah, waktu itu masih tinggal di daerah Kalimantan, dan waktu itu rasanya kayak minum kopi itu saya lihat untuk orang-orang tua gitu ya. Kalau anak-anak tuh minum teh, bilang mereka. Sekarang udah inovasi baru sekarang ya. Udah inovasi baru. Saya juga udah di usia saya sekarang sudah sering keliling kota. Dulu ya saya, kalau sekarang kan pandemi dikurangin ya.
Saya sudah lihat di kota-kota itu, wah, yang nongkrong tuh anak-anak milenial ya kan, minum kopi. Dan sekarang kopi itu udah nggak warna hitam lagi. Kopi itu bisa warnanya coklat. Ada Bisa- susunya ya. Iya, bisa warna hijau, ya, bener. campur Campur-campur. alpukat ya kan. Kemudian ada juga loh es kopi cendol. Wah, Iya, yang lagi betul. viral itu kalau di Bandung, es kopi cendol tuh bener-bener enak banget. Bahkan di Singapura juga es kopi cendol. Cendol kan makanan khas Indonesia ya. Betul. Dan itu sangat viral loh di sana. Nah, jadi sekarang kopi itu udah beragam dan tampilannya udah nggak kayak dulu lagi, kayak banyak ampasnya gitu di pinggir di pinggir gelas gitu. Kita suka, Ada saringannya iya, gitu. saya dulu suka loh ganggu saya punya kakek dulu ya. Jadi kalau dia disuguhkan kopi, saya suka celupin tangan saya waktu saya masih kecil. Kemudian saya puterin di sepanjang gelasnya karena ada ampasnya itu ya. Terus kemudian saya mainin. Nah, kalau sekarang kita mungkin masih ada kayaknya kopi seperti itu, cuman memang Peminatnya sekarang- sedikit. Iya, sekarang tampilannya udah beda, Betul. nggak kayak dulu lagi ya. Kopi itu udah jadi kayak friend lah ya, friendly-nya kita gitu sama kumpul-kumpul. Betul. Kemudian sekarang juga kopi itu udah jadi apa ya? Jadi trend center lah buat anak muda ya kan. Kalau nggak ngopi nggak hidup katanya ya kan? Nah, itu dia. Ada Jadi- lagi istilah anak senja ya, harus ngopi. Oh, gitu ya? Ngopi-ngopi Apa sakit itu? mah ntar. Karena kebanyakan ngopi dan kopi itu jadi kebiasaan tiap hari ya. Karena kebiasaan tiap hari, kadang-kadang kita juga mikir banyak dampak negatifnya nih Mbak Shirley. Iya betul sekali, apalagi sekarang wujud daripada kopi itu udah berubah ya kan. Betul. Udah nggak kayak dulu lagi, kayak warnanya hitam, Lebih modern juga pekat. kemasannya. Iya, sekarang tuh udah cute ya kan. Gitu-gitu dia punya packaging tuh imut-imut. Nah, ini menjadikan kopi itu menjadi sesuatu yang menarik, bahkan tidak hanya diminati sama orang tua tetapi juga anak-anak muda. Dan juga berpengaruh sama harganya. Ya betul sekali, pengaruh dengan harganya ini pasti ya merogoh kantong kita. Tapi kita mesti kenali dan pahami sebenarnya apa sih manfaat kopi sama teh. Nah dulu kan kita waktu kecil selalu dibilangin, kamu tuh harus minum teh, anak-anak minum teh, orang tua minum kopi. Sebenarnya kalau kita mau ketahui sebenarnya ya, kedua bahan ini ya, kedua minuman ini dua-duanya tuh baik untuk kesehatan kita sebenarnya. Kalau kita ngomongin kopi ya, kopi itu pasti pertama kali yang ada dalam pikiran kita pasti ada namanya kafein, benar nggak? Betul. Jadi kopi itu pasti ada namanya kafein. Nah, kafein sendiri itu punya apa ya? Punya sebuah khasiat ya dalam tubuh kita. Jadi kalau kita minum kopi itu ada namanya kafein. Kafein itu gunanya untuk meningkatkan tekanan darah kita, meningkatkan denyut jantung kita, sehingga waktu kita konsumsi kafein kemudian menimbulkan rasa kayak semangat ya kan, kuat kerja. Nah, dulu saya punya seorang teman ya, dia seorang penyanyi. Sebelum dia naik panggung, dia harus minum kopi dulu. Kopi itu bisa 500 cc ya, 500 cc botol itu dia isi kopi. Nah kemudian dia minum, dan kalau nggak begitu dia rasanya kayak kurang pede gitu. Dia bisa kurang semangat, dia nggak bisa lompat, dia nggak bisa energik di panggung. Wah, saya bilang kayak gini ya rahasianya kamu ya. Iya, jadi memang bener, kopi itu mengandung namanya kafein, sehingga kalau kita minum kopi itu rasanya kayak ada semangat, kemudian ada kayak gairah ya, kuat bekerja, berkonsentrasi. Memang iya, karena dampak daripada kafein itu adalah dia memompa, meningkatkan denyut jantung kita itu. Nah tapi ya kalau kita selalu melakukannya, ibarat kata itu kita tuh lagi dikompa ya kan, lagi dikompa. Nah kalau untuk sesuatu yang sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau memangnya kita lagi kejar target ya kan, misalnya seorang sales nih ngopi ya kan, kerja target misalnya akhir bulan ya kan. Kalau orang kantoran itu nggak apa-apa, harus konsentrasi penuh ya kan, supaya dia tetap bisa mengerjakan. Tapi kalau dilakukan terus menerus, ini akan membahayakan jantung kita. Makanya kenapa orang yang suka minum kopi ujung-ujungnya akan dikaitkan dengan kesehatan jantungnya. Kemudian nanti di sana ada yang namanya hipertensi, tekanan darah tinggi ya kan, ada yang namanya beresiko stroke, pembuluh darahnya terganggu, arteriosklerosis, semua seperti itu. Itu kalau pada orang yang suka konsumsi kopi. Kalau untuk sesekali, 1 hari sekali ya tentunya baik ya. Tapi kalau misalnya juga karena ada kafeinnya, tapi kalau kita terus menerus, maka akan terjadi begini ya, orangnya akan mudah cemas ya, akan mudah gelisah, kemudian dia susah tidur, bisa diare ya, karena pompa jantungnya cepat gitu loh. Nah ini kalau dipaksa terus menerus akan mengganggu sistem metabolik dalam tubuh seseorang. Gak heran tiba-tiba nanti kok sakit pinggang ya. Nah kalau orang minum kopi ya, kopi itu mengikat cairan sama kayak teh, jadi ada persamaannya mereka. Tetapi yang paling bedanya adalah di kafeinnya. Kafein pada kopi itu baik
ya jika diberikan dalam jumlah yang cukup, kemudian kita atur pemberiannya dalam tubuh kita sesuai kebutuhan 1 kali sehari, oke. Tapi kalau terus menerus itu akan memompa tubuh kita, jantung kita. Nah lama-lama kan sesuatu yang terus dipaksa dipompa, lama-lama ya selak. Karena sesuatu yang berlebihan itu Ya, tidak betul. baik ya jadinya ya. Dan ini menjadi kebiasaan juga, kadang-kadang anak muda itu nggak apa-apa deh ngopi, kita nggak akan begadang kok karena ada campuran susunya. Padahal kalau misalnya tanpa kita sadari itu juga berpengaruh ya. Iya, betul sekali. Jadi memang benar ya, kayaknya sehat nih ada susunya gitu ya. Padahal sebenarnya ya menjadi 1 kali 2 kali nggak apa-apa sih. Tapi kalau tiap hari menjadi habit, gaya hidup kita, dan apalagi kalau ngumpulnya bareng kelompok-kelompoknya pagi sama ini, siang sama ini, malam sama Kayak ini. minum Wah, obat ya rutin ya. Ini juga bahaya bagi kesehatan kita karena gini, tubuh kita juga kalau kita minum kopi ya itu mengikat cairan, dan dia kenapa sih kalau kita minum kopi itu kita jadi sembelit. Kemudian kita juga jadi kayak banyak kencing, ya kan? Kalau orang minum kopi seperti itu karena kopi itu mengikat cairan, dia membuang cairan dalam tubuh kita. Oh, saya gemuk nih, yaudah saya diet kopi aja deh supaya saya langsing. Enggak juga, itu akan mengganggu sistem metaboliknya karena 80% tubuh manusia itu isinya cairan. Kalau misalnya cairan ini tidak cukup, maka itu akan mengganggu kerja ginjal kita. Dia akan berat sekali mengakukan metabolisme tubuh. Nah itu kopi. Ya, itu baru kopi loh ya. Nah, nanti gimana dengan teh? Saya akan bahas setelahnya nanti ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Rinda ya kadang-kadang kita kalau ngumpul gak bisa lepas dari kopi-kopian ya. Baik itu kopi yang ada buah-buahannya ataupun juga ada kopi-kopi yang memang ada ini warna-warna yang menarik gitu ya. Kadang-kadang ada lagi di kopi yang baru namanya kopi charcoal. Iya, saya kira kopi charcoal kopi apa? Charcoal kan arang ya. Ternyata charcoal itu adalah dari biskuit yang warna hitam diputar, dijilat, dicelupin ya. Dicampurin sama kopinya. Oh, jadinya kopi charcoal. Saya kira udah tambah ekstrim nih kayak arang. Iya, ternyata memang unik-unik ya. Sampai-sampai juga ada lagi yang namanya kopinya tuh pakai latte art. Teknik marketing kayaknya ya. Teknik marketing ya, ya. latte art. Bagus gambar-gambarannya. Nanti difoto ya, gitu-gitu. Akhirnya kita nyoba-nyoba yang lain kan. Kadang sampai ada juga voucher-voucher yang dimana anak muda itu kalau misalnya dia sampai beli 5 kali akan dapat gratis 1 kopi. Kadang-kadang itu yang dikejar dan jadinya itu jadi kebiasaan kita mau ngopi terus. Iya, ini saya mau tambahkan ya. Kopi itu bikin ketagihan loh. Bikin ketagihan. gitu, Iya, ya. Apalagi kalau ketagihan. misalnya yang dilatih bikin candu baristanya kan. Nah, itu dia. Apalagi kalau barista cakep ya. Nah itu dia. Nah kalau dari Mbak Rinda pengalamannya seperti apa? Apakah juga Mbak Rinda suka kopi sama teman-teman? Iya Mbak, jadi kayaknya kopi itu udah menjadi lifestyle kita ya, gaya hidup sudah semua orang gitu, terutama juga anak-anak muda gitu. Karena kalau yang kita tahu dulu kopi itu kan cuma dikonsumsi buat orang tua gitu ya, apalagi warnanya hitam, ada ampasnya. Aduh nanti kalau aku minum nanti gigiku atau mulutku semuanya hitam-hitam kan Iya. gitu ya. Tapi sekarang kan kita sudah punya varian baru Mbak ya, Betul. kopi-kopi itu. Jadi kayak kopi dicampur dengan susu. Bahkan anak-anak juga ada yang minum loh kalau di kopi-kopi di mall itu ya. Iya, Saya juga minum loh. Nah, Saya ya enak umur 7 soalnya tahun. ya. Tapi dia minum bekas saya. Saya nggak belikan dia. Mahal ya. Iya, jadi seperti itu. Makanya kalau untuk di zaman sekarang memang kayaknya kita untuk menghindari kopi rada-rada sulit Mbak ya gitu. Karena udah menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita gitu. Apalagi untuk orang-orang mungkin di kota-kota besar ya. Setelah habis kerja yuk kita nongki. Nongki ngapain ya? Itu ngopi. Kalau nggak nongki kongko gitu ya Iya. bahasanya ya, nongkrong ya. Bener gitu. Nah jadi kalau untuk saya pribadi Mbak ya, saya juga dulu suka banget sama kopi gitu. Cuman karena saya juga punya ada sakit mah kan Mbak ya, lama-lama saya menyadari oh ternyata saya nggak bisa nih kalau minum kopi tanpa makan dulu seperti itu, atau enggak nanti langsung mah saya kambuh. Nah jadi saya lama-lama kan mulai sadar nih, tahu nih oh diri kita begini seperti ini nih. Jadi kopi itu sudah saya kurangin gitu. Jadi ya seenggaknya saya kurangin lah gitu. Kurangin sehari 2 kali gitu ya. Ya, Wak, gitu. Enggak Dulu juga ya. pokoknya setiap seminggu tuh saya harus ada kopi. Dulu Oke. gitu seminggu harus ada kopi gitu. Cuman lama-lama ya itu karena aduh sakit juga ya mah ini ya gitu ya, karena penyebabnya itu karena saya tahu oh kopi nih. Karena kopi jadi saya kurangin. Jadi kadang seminggu udah nggak pernah lagi. Jadi sampai sekarang pun sebulan saya bisa nih Mbak udah nggak minum kopi. Oke, jadi udah jadi kebiasaan dan juga kita bisa mengurangi hal itu karena kita sadar ya sama Iya, diri kita Mbak bener. Rinda ya. Nah, jadi inilah penuturan dari kami bertiga ya mengenai kopi yang memang rasanya enak, harganya
harganya juga terjangkau, apalagi dapat ditemui dimanapun berada. Tapi buat sobat sehat ya, apakah kalian juga mengalami hal yang sama atau sampai sekarang jangan-jangan dengerin kita juga sambil minum kopi ya? Boleh ceritain juga pengalaman kamu mengenai kopi. Nah, ini bukan pengalaman soal ketemu baristanya, tapi pengalaman untuk kesehatannya ya setelah minum kopi bagaimana, terus juga apakah ada riwayat-riwayat yang karena kalian minum kopi berlebihan gitu jadi ada penyakit-penyakit lainnya. Boleh dikonsultasikan juga bersama kita di sini selama talk show ini berlangsung ya. Untuk itu sahabat sehat jangan kemana-mana, program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dilaporkan Pandemi COVID makin menggila, menerjang korban di mana saja. Jangan anggap biasa, apalagi sampai terlena. Ayo, disiplin jalankan protokol kesehatan. Minum Bio7 2 kali sehari, 15 tetes. Bio7 terbuat dari herbal terbaik Nusantara, diproses dengan cara fermentasi, menghasilkan nutrisi, multivitamin, dan fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotik terdekat, radio yang menyiarkan program ini, order online di Tokopedia atau Shopee, atau melalui WhatsApp di nomor 0811 1922 333 0811 1922 333. Bapak Hussein di Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, salah satu konsumen yang sudah membuktikan khasiat Bio7 untuk mengatasi gejala stroke-nya. Saya yakin dan percaya bahwa Bio7 adalah satu-satunya obat yang bermanfaat untuk saya. Untuk orang lain saya belum tahu, tapi untuk saya, saudara-saudaraku, saya sudah buktikan. Kini, saatnya Anda menjadikan Bio7 sebagai solusi atas berbagai gangguan kesehatan Anda. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Sering beraktivitas atau bepergian keluar rumah? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga dengan mengikuti protokol kesehatan dan selalu mengkonsumsi Bio7, solusi di masa pandemi. Minum Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes mampu menjaga stamina dan meningkatkan imun tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi di program Ngobras, Ngobrol Sehat edisi kali ini. Dan tentunya masih bersama saya Alfianita dan produk konsultan BSK Group Mbak Shirley dan customer service kita BSK Group Mbak Rinda. Kembali saya ingatkan bagi Anda bisa dapatkan produk Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia di apotik dan toko obat wilayah Anda, atau di radio yang menyiarkan talk show ini berlangsung ya. Dapat hubungi call center kita juga untuk pemesanannya di call center produk Bio7 di 0812 2323 5544. Sekali lagi call center Bio7 untuk konsultasi lebih lanjut ya di 0812 2323 5544. Saat ini kita masih lanjut ke materi pembahasan. Tadi kita sudah membahas dari yang namanya minum kopi. Nah, sekarang kita mau bahas yang namanya minum teh. Apa perbedaan minum kopi dan juga minum teh? Kalau soal rasa udah pasti beda ya. Dan juga yang Nita ketahui kalau teh juga ada kafein tapi lebih kecil. Terus kira-kira apa aja sih faktor-faktor kalau kita berlebihan minum teh dan juga apa keuntungan dari kita minum teh? Silahkan Mbak Shirley. Iya, terima kasih Mbak Anita. Jadi tadi kita udah ngebahas ya bagaimana kita kalau suka minum kopi dampaknya apa, denyut jantung cepat ya, kemudian gelisah, kemudian suka buang air kecil dan ada gangguan pencernaan terutama di area lambung. Nah, kalau kita minum teh
pahamin dulu begini, karena kan orang pikir kan anak-anak kasih teh aja ya kan, orang tua minum kopi terus seperti itu. Nah, teh itu sebenarnya juga bagus ya, karena begini, kalau di luar negeri itu ada sebuah kerajaan ya, dan mereka tuh punya yang namanya minum teh ala kerajaan. Jadi memang image daripada teh itu kalau di China juga seperti itu ya. Ocha ya. Jadi dinasti-dinasti kemudian keluarga kerajaan itu mereka memang ada waktu untuk minum teh. Makanya ada namanya tea time ya kan. Tea time itu merupakan memang image daripada teh itu sesuatu yang diangkat menjadi sebuah gaya hidup daripada orang-orang kelas atas ya pada waktu itu. Nah, memang teh sendiri memiliki banyak sekali kandungan. Kalau zaman sekarang ya, teh itu udah dijadiin masker, ada lulurnya ya kan. Jadi kopi juga sebenarnya sudah ada lulurnya. Jadi manfaat untuk kecantikan, untuk kesehatan. Nah, teh sendiri ya, kalau kita minum teh sendiri, apalagi kita orang Indonesia ya, nggak bisa jauh dari namanya teh es ya kan. Nanti teh hangat, teh susu, pokoknya teh semua ya, teh plus. Jadi memang teh ini memang nggak bisa dilepas gitu dari kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Bahkan saya sendiri juga setiap hari ya konsumsi teh, iya ada pasti. Tiap pagi biasanya ya bisa tiap pagi, tapi dalam waktu satu minggu ya 2 hari sekali tuh ada lah saya minum teh, pasti ada. Nah, teh sendiri memiliki banyak kandungan ya sebenarnya untuk kesehatan kita. Ada dia punya omega 3, dia juga punya kafein, tapi kadarnya tidak sekuat daripada kopi ya. Jadi teh juga punya kafein, tapi kadarnya lebih rendah daripada kopi. Kemudian teh punya yang namanya asam lemak, asam amino, kemudian ada antioksidan. Makanya ada teh untuk kecantikan kan. Nah, memang ada teh-teh yang memang mengandung antioksidan, dan memang ada kadar antioksidan dalamnya. Ada namanya polifenol dalam teh. Nah, makanya kenapa teh itu juga dipakai untuk terapi seperti itu ya. Tapi ada buruknya. Kalau ini tadi yang baik-baiknya nih saya ucapkan, ada buruknya juga. Kenapa? Apa tuh? Karena gini, Mbak Nita, kalau orang suka minum teh ya, dia akan mengalami yang namanya anemia. Oke, anemia. Lemes, pusing-pusing ya, itu gejalanya. Jadi kenapa bisa? Karena begini, pada teh ada kandungan yang mengikat daripada kemampuan darah untuk mengikat zat besi. Ya, jadi darah itu kan ada namanya hemoglobin untuk mengikat zat besi dalam darah kita. Nah, kalau kita banyak minum teh, maka kemampuan ini menjadi menurun, berkurang, sehingga dampaknya menjadi anemia. Kalau tadi kita suka minum kopi, dampaknya bisa sakit lambung, bener banget ya, banyak sekali itu terjadi dan itu sudah jadi fakta. Kalau orang banyak minum kopi, suka banyak kencing, kemudian suka gelisah ya, nggak bisa tidur, kemudian jantung berdebar-debar. Itu kalau kita suka minum kopi. Kalau suka minum teh, dampaknya adalah biasanya susah naik berat badannya. Kemudian kenapa susah naik? Karena tadi zat besinya diikat. Harusnya kan dipakai nih, zat besi ini sangat baik, penting bagi tubuh kita untuk mengikat namanya oksigen dan nutrisi. Tapi kalau banyak minum teh, maka akan terjadi yang namanya anemia, itu kurang zat besi karena Fe-nya terikat. Nah, seperti itu. Kalau kita minum kopi 1 gelas, kita harus balas dengan 3 gelas air putih. Kalau kita minum teh 1 gelas, kita harus balas dengan 1 gelas yang sama air putih. Seperti itu. Tapi untuk kalau menetral. Untuk menetral ya jadinya ya. Jadi kalau 3 kali kita konsumsi kopi, 1 kali kopi balas dengan 3 gelas air 1 banding 3 berarti ya. Tapi kalau supaya misal tadi nggak terjadi yang namanya sakit lambung, kemudian konsentrasinya dalam tubuh kita tuh tidak terlalu kuat, tapi dia bisa dibuang seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nih Mbak Shirley, kan ada nih yang namanya teh untuk slim. Iya, benar. Nah, kira-kira tuh seperti apa? Kan ini kan kita otomatis rutin ya hari-hari gitu konsumsinya. Betul sekali. Jadi memang ini untuk sebuah kebutuhan yang berbeda tentunya ya. Jadi kalau seseorang memang punya niat atau punya kebutuhan ingin menurunkan berat badan, tentunya memang dia harus melakukan terapi dengan cara minum teh untuk slim ya, supaya untuk melangsingkan tubuhnya. Nah, memang ada kandungan teh kan ada antioksidan. Nah, antioksidan itu gunanya apa? Dalam tubuh kita dia itu membuang sel-sel lemak yang jahat, ada LDL, HDL ya, lemak jahat itu dibuang sama antioksidan ini. Kemudian pada antioksidan sendiri bekerja dalam tubuh kita gini. Orang yang gemuk itu banyak glukosa dalam tubuhnya yang
tertanam ya, maksudnya terendap gitu ya, terendap dalam tubuhnya dia. Nah, ini kan lama kelamaan menumpuk menjadi jadi lemak, jadi tersimpan dalam tubuhnya. Nah, kalau dia dapat antioksidan dari luar, antioksidan ini bekerja menghancurkan ya, dia menghancurkan lemak-lemak glukosa yang tertanam tertinggal terendap dalam tubuh mereka, sehingga dipecah menjadi lebih kecil. Nah, lebih kecil jadi bisa dibuang seperti itu. Jadi kenapa orang kalau minum teh langsing ya bisa langsing, tapi sebenarnya dia juga harus minum air putih. Kenapa? Karena kadar kemampuan daripada teh ini mengikat zat besi itu sangat tinggi, sehingga bisa begini. Kalau orang perhatikan ya, orang kalau minum teh langsing, jujur ya, pasti jangan ngalamin pusing-pusing, kayak melayang. Aduh kok melayang ya, dikira dia belum makan, atau kadang aku nggak jadi diet deh ya kan. Padahal sebenarnya efek daripada itu tadi, zat Fe yang terikat, sehingga mengakibatkan tadi adanya gejala kayak anemia gitu kan. Anemia itu kan mata berkunang-kunang, lemes, kemudian rasa kayak mau mual, kemudian apalagi ya pusing begitu. Nah, kalau dari Mbak Rinda kita dengarkan penjelasan dari Mbak Shirley ya, kira-kira ada yang mau menanggapi? Iya Mbak, aduh. Ya jadi kalau untuk minum langsing juga ya, teh langsing. Karena banyak banget gitu teman-teman yang menawarkan ini nih ada slim tea gitu ya, kegunaannya apa. Tapi ada juga yang ramuan-ramuan teh yang memang dari China gitu ya, yang bisa kita konsumsi, tapi dia berupa daun gitu Mbak Shirley. Iya, teh daunnya ya, direbus ya, gitu kan, baru kita konsumsi, baru disaring. Kalau dari Mbak Rinda jadi kalau untuk teh juga kan, kalau kita dulu biasanya mikir teh juga buat orang tua gitu Mbak ya, untuk anak-anak muda enggak gitu. Tapi sekarang bahkan teh itu juga punya variannya, sama seperti kopi tadi gitu Mbak ya. Nah, tapi nih Mbak, saya juga ada nih pernah baca artikel katanya kalau ampas dari teh itu bisa juga buat kecantikan gitu. Jadi manfaatnya setelah kita minum teh tadi ya, jadi karena ada kantungnya itu, tuh ya. Iya, nah jadi ampasnya tuh jangan dibuang katanya gitu, bisa untuk masker. Nah, kira-kira bener nggak sih Mbak Shirley, buat masker itu juga bisa? Berarti aman aja Mbak ya? Aman. Sebenarnya memang benar, itu memang benar bisa dipakai untuk masker di mata ya kan, untuk menghilangkan kantung mata panda. Karena tadi ada kadar antioksidannya dalam teh. Nah, itulah yang dipercaya dan dipakai mereka untuk kecantikan. Bahkan tidak hanya dari dalam, dari luar juga bisa. Nah, itu dia yang sebenarnya bisa. juga itu untuk lebam. Kalau kita punya anak ya, tangannya lebam nih, misalnya kejedok gitu ya, terus lebam gitu area tangan atau area bahu, diambil teh yang sudah kita celupkan yang hangat itu, kemudian tapi nggak boleh campur gula ya, maksudnya masih hangat aja, normal pakai air panas, kemudian taruh di lebam. Meredamkan ya jadinya ya. Ditaruh di daerah yang lebam tadi, nanti akan lihat, taruh sebentar 5 menit, lepas lagi, nanti akan lihat berkurang. Oh gitu. Kita belum coba ya. Kita belum pernah lebam yang pakai ini ya, pakai teh gitu ya. Mau dibuat lebam kayaknya jangan dulu deh ya. Dan juga buat sobat sehat yang berada di rumah, semoga menjadi manfaat ya. Kalau kita konsumsi teh, tehnya kalau ada kantungnya jangan dibuang dulu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk masker wajah, baik untuk wanita maupun juga laki-laki yang suka minum teh. Tapi ingat, kadang-kadang kalau sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Terlalu berlebihan juga bisa menjadikan kita anemia atau kekurangan darah, jadinya terasa mual, terasa pusing. Adakah juga yang mengalami peristiwa yang sama atau pengalaman yang sama seperti yang kita sampaikan tadi? Boleh ceritakan selama talk show ini berlangsung ya. Nah, sekarang udah ada yang bertanya nih Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Langsung aja kita sampaikan di WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Ini dari Bundanya Salsa di Curug Bengkulu, langganan ya Bunda Salsa. Hai. Halo Bunda Salsa. Halo. Mau bertanya nih tentang minum kopi. Oh, ini pembahasan kopi ya. Kalau habis minum kopi perutnya perih dan pusing, itu kenapa ya Mbak? Apa mungkin gak pernah ngopi? Karena teman-teman hobi ngopi jadi ikutan ngopi, dan juga perutnya gak menerima gitu. Tapi kebanyakan gak ngopi malah ngantuk ya gak Mbak katanya. Nah, kadang-kadang orang yang ngantuk, kayaknya minum kopi kita begadang nih ya, tapi kadang nggak ngaruh juga gitu ya. Minum kopi nggak minum kopi juga bisa ngantuk. Terus juga kalau misalnya dibilang perih perutnya dan juga pusing, ini apakah karena efek belum sarapan, efek belum makan siang sebelumnya, atau memang karena nggak terbiasa aja gitu ya. Nah, katanya juga minum kopi itu baik juga buat anak-anak yang katanya mencegah sakit step ya Mbak. Itu betul nggak kira-kira? Oh ya, baik.
Baik. Terima kasih ya. Ini pertanyaan Mbak Salsa ini memang real ya. Memang real ya. Relate sekali ya. Terkait yang terakhir tadi rupanya. Jadi memang benar banget, dulu saya sebagai masih bertugas ya di sebuah rumah sakit, memang seperti itu ya. Jadi orang tua itu memberikan anaknya itu dari kecil-kecil dikasih suapin ya, pakai sendok, dikasih kopi ya, supaya katanya nggak step ya. Apakah itu benar ya kan? Memang begini kadar kafeinnya sebenarnya. Kadar kafeinnya itu yang dipercaya sama orang-orang ya, menjadi mitos, bahkan juga sebenarnya juga fakta sih sebenarnya. Jadi karena mungkin dipercaya bisa membantu metabolisme, kemudian kekuatan daripada jantung ya, sehingga dikasih ke anaknya. Sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa sih ya, nggak ada hubungan apa-apa dengan step, karena step itu gini, step itu bisa jadi karena tidak mampunya ya tubuh seseorang anak menahan panas yang ada di pusat hipotalamus namanya, di bagian atas kepala kita. Itu ada namanya syaraf yang menentukan sebagai pusat daripada pengaturan suhu tubuh kita. Kalau ini nggak kuat ya, anak itu bisa step ya. Kemudian kalau anak step memang kejang gitu kan, orang tua panik ya. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ada memang sediaan khusus yang kita harus sediakan di rumah ya. Kalau anak kita memang suka step, ada sediaan khusus, dan ini biasanya kita harus konsultasi dulu dengan dokter. Memang ada khusus sediaannya yang kemudian nanti akan disemprotkan melalui dubur ya, melalui lubang pantat anak kita, kemudian nanti akan disemprotkan supaya dia nggak step, kemudian baru dibawa lari ke rumah sakit. Ini penanganan darurat sebenarnya, tetapi biasanya memang orang tua diberikan edukasi supaya nanti bisa menangani anak ini di rumah. Nah, kemudian begini, pada anak-anak minum kopi kalau 1 sendok kecil ya mungkin ya tidak ada dampak apa-apa mungkin ya mungkin hanya karena dari keturunan ke keturunan ya menjadi mitos. Kemudian menjadi dipercaya ya. Saya nggak bisa larang ya, karena itu kepercayaan kita kepada apa yang sudah menjadi adat istiadat nenek moyang, bahkan orang tua kita terdahulu. Ya mau dikerjakan silahkan, tetapi sebenarnya relate dengan kesehatan sendiri hanya terkait dengan penggunaan kafeinnya saja. Mungkin bisa membantu meningkatkan daya kerja jantung, tapi sebenarnya juga nggak perlu amat ya seperti itu, karena ada cara penanganannya sendiri. Tapi kalau misalnya nih Mbak Shirley, selain kita konsumsi kopi ke anak kita gitu ya, kan yang dicari tadi adalah kadar kafeinnya. Mungkin selain kopi kita bisa ngasih apa tuh untuk mencegah step? Kalau anak step kemudian begini, kita ini udah tahu ya anak kita punya riwayat step misalnya ya kan. Nah, kita udah perhatikan, kita sediakan alat pengukur suhu panas di rumah. Kalau dia punya panas di atas 37,5 udah siap-siap. Artinya apa? Udah siap-siap, udah ready, kasih banyak minum, kemudian kompres pakai air hangat. Jadi bukan kompres pakai alkohol ya, tapi kompres pakai air hangat. Karena ada yang namanya induksi. Induksi itu artinya kita sedang membuka pori-porinya supaya lebih lebar sehingga panasnya bisa keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kami menanganinya dulu zaman saya masih bekerja di rumah sakit, kita tanganinya kalau anak sudah demam, punya riwayat step, kita udah kita seka pakai air hangat, bukan air dingin ya. Karena gini, ibarat kata kalau kita dikasih air dingin kan kita pasti kayak kaget menggigil gitu ya, ya. kaget sarafnya. Nah, itu juga nggak baik. Jadi dikasih yang sama ya, hangat-hangat kuku, kemudian kita seka, kita kompres di area kepala, kompres area ketiak. Kenapa di area kepala, kenapa di area ketiak? Jadi gini, di kepala kita ada namanya pusat pengatur panas, namanya hipotalamus, di atas kepala sini, ubun-ubun. Kalau ada bayi itu bisa kelihatan ya. Nah, itu dikompres supaya dia suhunya bisa dibantu untuk turun. Kemudian di area ketiak ini ada pembuluh darah yang cukup besar di area ketiak kita. Itu dikasih kalau saya dulu dikasih waslap, kemudian digulung, kemudian disuruh kepet gini kiri kanan. Karena biasanya panas itu terasanya di bagian ketiak ya. Dan juga kalau di anak bayi tadi hipotamus ya namanya ya. Hipotalamus kayak hewan ya, mohon maaf ya. Hipotalamus yang biasanya lembek-lembek di bagian atas ya. Ya kalau misalnya anak-anak itu ubun-ubun lah ya, tapi sebenarnya di sana itu ada namanya pusat pengatur panas kita. Oh gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ini bener apa enggak nih ya, kalau misalnya ada angin gitu kan, takut dedenya sakit perut katanya gitu. Sebenarnya karena masuk angin gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi itu hanya terkait dengan mitos ya. Tapi sebenarnya memang juga kenapa kalau secara kalau saya boleh jabarkan seperti ini, semoga tidak salah ya, tapi yang setahu saya seperti ini karena pori-porinya masih terbuka. Ya, kalau ada bayi kan kepalanya gundul gitu ya, kemudian pori-pori masih bisa terbuka. Nah, jadi bisa gampang masuk angin begitu, mungkin seperti itu. Oke. Tapi kalau dibilang
apa namanya tadi Mbak, gara-gara itu juga enggak juga gitu loh, enggak juga. Gara-gara terbuka gitu ya. Gara-gara terbuka terus kita tutupin yang itunya doang ya kan. Karena ada kan ibu-ibu kalau anaknya bayi Kita sering ditutupin tuh biasanya bagian doang atasnya. ditutupin ya. Saya juga nggak bisa larang karena kami dalam bertugas apalagi sebagai seorang praktisi kesehatan, kami memang sudah disumpah dan itu seperti apa ya, kearifan lokal lah ya. Jadi orang boleh lah punya macam-macam ya, apa ya, kebiasaan. Jadi budaya ya. Jadi biarkan saja, yang penting kita berikan edukasi yang benar, jangan sampai membahayakan sang penderita atau sang anaknya itu sendiri. Selagi masih aman ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat Mbak Rinda juga dan juga Mbak Shirley. Tadi saya belum jawab loh yang mana? bilangnya sakit lambung ya, Ibu Salsa. Ya memang benar. Jadi buat Bunda Salsa yang lagi dengerin ya, kalau misalnya nih minum kopi ya, saya sarankan harus makan dulu. Kalau memang sudah punya sakit mah, jangan dibiarkan. Kemudian yang kedua, jangan mencoba-coba. Artinya biar aja nggak apa-apa deh, lagi kumpul lah nggak apa-apa nanti aja. Jangan. Kita yang tahu tubuh kita kan. Jadi jangan dibiarkan. Nah, kalau untuk sakit mah, sakit lambung itu kalau dibiarkan berbahaya juga, akan mengganggu penyakit yang lain. Jadi saran saya sebelumnya makan dulu, kemudian bisa konsumsi Bio7 ya. Nah, Bio7 ini baik untuk membantu menjaga imunitas tubuh, kemudian membantu meringankan atau membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi kalau memang Bunda Salsa sudah memang punya riwayat sakit mah ya kan, kemudian asam lambung suka naik apalagi kalau minum kopi dan pengen minum kopi ya kan, saran saya adalah makan dulu sedikit, ada isi perutnya, kemudian minum kopinya dan dibantu dengan Bio7. Kemudian begini, kalau nih lagi di mana ya, lagi di coffee shop misalnya ya, Bunda Salsa pengen minum kopi misalnya, bilang aja sama baristanya, Mas yang soft ya. Nah itu dia udah ngerti. Jadi tidak yang strong kan, itu kadang-kadang orang kan ngasihnya takarannya begitu ya, udah sesuai standarnya. Nah kita bisa minta kurangi supaya banyakkan susunya daripada tehnya. Kalau memang nggak ada diabetes ya aman lah ya. Tapi kalau ada ya jangan juga. Nah, jadi kadang-kadang kalau untuk mengatur strong ataupun juga yang soft di coffee shop itu nggak apa-apa ya. Kalian tuh jangan takut dibilang pendekar. Kadang-kadang kan kalau ada pendekar kopi gitu kan, itu pendekar itu yang dimaksud mungkin adalah dia ngatur suhunya, ngatur panasnya berapa, ngaturinnya berapa. Ya udah deh bikin sendiri kalau kayak gitu caranya ya, merepotkan baristanya aja. Dan kalau dari Mbak Rinda, tanggapannya bagaimana nih Mbak Rinda mengenai konsumsi kopi tadi dengan pertanyaan Bunda Salsa? Iya Mbak, kayaknya Bunda Salsa tuh hampir mirip kayak saya ya tadi ya. Karena gitu kita juga kan. dari kecil selalu dengar anak-anak kalau misalnya dia nggak kena step, dia harus konsumsi kopi katanya gitu. Kadang-kadang kan anak kecil juga kayak ngerasa kok pahit ya gitu. Kita juga takut salah-salah kan, ternyata itu cuma mitos. Bener Mbak. Nah, jadi kalau yang tadi yang udah Bunda Salsa alami Mbak ya, mengenai mau minum kopi tapi kok rasanya mual, rasanya apa, nah itu ya bener. Mungkin itu juga Bunda Salsa punya emah gitu, tapi mungkin Bunda Salsa mungkin masih belum sadar kali ya kalau Bunda Salsa punya emah gitu. Jadi pada saat minum kopi terus lupa makan, jadi ngerasa kok setiap minum kopi rasanya nggak enak gitu, atau mungkin karena kurang apa nggak terbiasa atau gimana. Mungkin bukan karena nggak terbiasa, tapi memang sudah punya sakit mah, tapi mungkin Bunda Salsa masih belum sadar gitu. Karena kan kalau tadi di kopi itu kan kandungannya kafeinnya lebih tinggi Mbak ya daripada di teh gitu. Nah mungkin pada saat kalau minum teh masih nggak terasa, masih nggak ada rasa sakit di lambungnya, masih biasa aja gitu. Tapi pada saat minum kopi yang kafeinnya lebih besar kandungannya, nah di situ sudah mulai ketahuan gejalanya gitu. Cuman Bunda Salsa masih belum sadar gitu kan. Ya, terus tuh untuk masalah tadi Mbak ya, seperti anak-anak tadi Mbak yang step yang tadi. Nah dari sini kan kita tahu ternyata memang ada mitos yang memang ternyata benar, maksudnya memang sesuai dari medis memang benar, tapi ternyata memang hanya ada mitos aja, yaitu mungkin karena dari tradisi ataupun budaya nenek moyang kita Mbak ya gitu. Karena kita kalau namanya orang tua sudah ngomong kan kita patuhi ya Mbak ya. Karena Takut menurut juga pengalaman deh. ya, menurut mereka ya. Bener, jadi kalau sudah anaknya harus kasih ini ya, kita sebagai anak ya, sebagai anaknya, sebagai orang yang masih muda yang masih belum berpengalaman, jadi kita ya Bu ya nggak apa-apa, jadi kita kasih ya udah. Ya itu sih Mbak, bener. Memang kadang ya kalau memang selagi itu tradisi atau budayanya memang tidak menyakitkan, ya maksudnya tidak menyakiti si anak ataupun diri kita sendiri ya, dan kita percaya ya nggak apa-apa aja sih Mbak. Ya, selama tidak ada efek yang bagaimana gitu Iya, ya. bener. Dan juga kita harus ingat kenapa kita harus konsumsi Bio7, karena ada 10 unsur herbal di dalamnya. Mau tahu apa aja, penasaran? Oke, jangan kemana-mana, sahabat sehat. Program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Mau kemana bro? Kerja lah bro. Buset dah, kerja terus bro.
Dari Senin sampai Minggu nggak ada berhentinya. Ya iyalah, mumpung kita masih muda nih bro. Jadi kerja keras, biar di masa tua nanti bisa santai sambil duduk minum kopi di depan teras. Amin. By the way nih, kerja keras sih boleh, tapi ingat kesehatan. Tapi kamu kuperhatikan seger terus tiap hari. Rahasianya apa sih? Rahasianya yang pertama, jaga pola hidup sehat. Yang kedua, makan teratur. Yang ketiga, jangan lupa olahraga bro. Nah, yang terakhir ini, yang paling penting. Ini nih, tiap hari aku minum Bio7 yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia. Nah, Bio7 ini mampu menjaga kesehatan dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wah, bener juga ya. Siapa sih yang gak mau sukses di usia muda? Pasti semuanya mau kan? Kerja keras dan kerja cerdas aja gak cukup. Harus diimbangi dengan kesehatan yang prima. Kamu pasti gak mau kan? Udah capek-capek kerja bagai kuda, pas mau menikmati hasilnya, malah sakit. Jangan sampai deh, duit yang udah bertahun-tahun dikumpulin, terkuras habis karena penyakit. Makanya, biar sehat, segar, dan bugar selalu, minum ini nih, Bio7 untuk menjaga daya tahan tubuh. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dim, ntar ada turnamen basket U35 nih. Ikutan nggak? Oh, gila lu bro. Ingat umur. Ntar yang ada malas maput lagi di lapangan. Ya udah kalau gitu, aku aja deh yang ikut. Tapi ntar jangan lupa datang ke lapangan ya. Nonton. Ya. Wah. Keren banget kamu mainnya bro. Tembakan 3 point kamu itu loh masih akurat. Padahal umur sudah separuh jalan. Yoi bro, walaupun usia terus nambah, tapi semangat gak boleh berkurang. Dan pastinya aku sering mengkonsumsi ini nih. Botol apaan ini bro? Ini namanya Bio7. Minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes setiap hari, agar stamina dan daya tahan tubuh Anda semakin oke. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi program Ngobras, Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Masih semangat ya? Semangat ya. Dan juga kembali saya ingatkan bagi Anda bisa mendapatkan produk Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia di apotik, toko obat herbal terdekat di wilayah Anda dan di radio yang menyiarkan talk show ini berlangsung ya. Silakan hubungi call center kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi untuk pemesanan lebih lanjut dan juga konsultasi di 0812 2323 5544. Masih dengan pembahasan yang sama. Sekarang ya, bagaimana nih Mbak Rinda untuk kesimpulannya dari pembahasan kita mengenai minum teh dan juga minum kopi? Iya, baik Mbak Tita ya, yang tadi sudah kita dengerin Mbak ya. Nah, apalagi juga ada cerita tentang Bunda Salsa di Curug Bengkulu. Nah, sebenarnya minum kopi dan teh itu juga bagus buat kesehatan kita, tapi ya itu tetap harus kita batasin ya. Memang yang namanya makanan ataupun minuman kalau kita konsumsinya terlalu berlebih pasti nggak baik juga buat tubuh kita gitu ya. Ya kita juga pasti ya kadang pengen lah ngumpul-ngumpul ngikut-ngikut temen buat ya ikutin lifestyle guys sekarang kan gitu. Pengen-pengen tapi tiap hari gitu ya. Itu juga kita kurangin. Bener gitu ya, tadinya kayak pengen tiap hari ya itu kita kurangin gitu ya. Mungkin ya pas weekend aja deh, Sabtu atau Minggu gitu ya, sekalian kita me time itu boleh. Nah tapi tetap ya, tetap dalam kadarnya. Nah setelah itu juga walaupun kita konsumsi
teh ataupun kopi ya, itu kan minuman yang manis. Nah, kita juga harus barengnya dengan minum air putih. Betul. Gitu. Jadi biar ada seimbang, biar ada keseimbangan di dalam tubuh kita gitu kan. Oh, kita udah minum manis nih sebagai imun kita, buat kita bisa lebih bersemangat lagi, punya energi lagi. Nah, tapi kita barengin juga dengan minum air putih seperti kata tadi Mbak Sherly ya. Kalau kita minum 1 gelas kopi, kita harus balas dengan 3 gelas air putih. Kalau 1 gelas teh, kita harus balas dengan 1 air putih. Nah, jadi harus seimbang. Nah, untuk para sobat sehat dan juga customer yang mau konsultasi mengenai produk Bio7 bisa hubungi kami di call center 0812 2323 5544. Mau tanya-tanya dulu tentang produk Bio7 atau mau konsultasi mengenai penyakitnya ya, bukan hanya cuman untuk sistem pencernaan ataupun lambung. Nah, bukan hanya itu, tapi Bio7 juga bisa untuk segala macam penyakit dan juga sebagai pencegahan dari penyakit tersebut juga, Mbak. Nah, untuk itu bisa dapatkan Bio7 di apotek terdekat atau bisa juga nih pesan antar dengan sales yang ada di kota Anda. Nanti akan kami bantu untuk menghubungkannya. Oke, terima kasih Mbak Rinda sudah dibimbing nih untuk sobat sehat untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Kalau dari Mbak Sherly bagaimana nih Mbak kesimpulan kita mengenai minum teh dan juga minum kopi? Iya, di sini saya bukan mau nakut-nakutin apa melarang-larang ya. Kalau orang memang udah suka minum kopi, suka minum teh, nggak apa-apa kok ya kan. Yang penting tadi kata Mbak Rinda dibatasi. Nah, kalau kita suka minum teh misalnya boleh dicampur dengan Bio7 ya 15 tetes, kemudian baru kita minum supaya manfaatnya yang tadinya berdampak ada manfaat negatifnya semuanya menjadi lebih positif begitu. Kemudian kalau memang ada sakit anemia malah justru bisa terobati. Jadi kalau kita suka minum teh nggak apa-apa minum teh, kemudian teteskan Bio7 15 tetes dalam teh kita, kemudian baru kita minum seperti itu. Karena apa? Karena malah justru meningkatkan imun ya, justru malah bisa membantu proses kesehatan kita. Kalau tadi ada anemia, ada lemes atau mungkin ada penyakit-penyakit dalam, ini bisa membantu proses penyembuhannya. Tidak hanya itu, karena ini kan Bio7 ini kan difermentasi ya. Jadi khasiat-khasiat dalam Bio7 ini bisa membantu ya penyembuhan daripada penyakit-penyakit kronis seperti itu. Lalu kalau dengan kopi boleh nggak dicampur? Nah, ini kalau kopi memang saya sarankan tidak dicampur. Tapi nggak boleh sedih. Karena apa? Habis minum kopi, minum air putih. Air putihnya campur Bio7. Ya. Nah, ini juga sangat bermanfaat apalagi buat kamu yang suka jogging nih ya. Buat yang suka jogging, yang suka bawa bekal juga boleh dimasukkan ya Bio7-nya dalam tetesannya 10 hingga 15 tetes. Kalau kalian juga bisa konsumsi ini sebelum tidur malam atau juga setelah bangun pagi, belum sarapan juga nggak apa-apa konsumsi Bio7 karena aman ya, tanpa efek samping. Dan juga bisa kalian konsumsi pagi, siang, malam. Nah, untuk itu kenapa kita selalu tidak bosan memberitahu kepada sobat sehat ya, selalu konsumsi Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia, karena Bio7 mengandung 10 unsur herbal. Di dalamnya ada bawang putih. Kita tahu sendiri bawang putih manfaatnya apa aja. Bawang putih, kulit manggis, bunga krisan, daun salam, biji jintan, akar alang-alang, bunga mawar ya, itu air dari mawarnya ya juga ada. Terus juga ada lagi biji jintan, akar alang-alang, tebu, gambir dan juga ketan hitam. Dalam satu kemasan praktis ya, 10 unsur herbal dalam Bio7. Terus juga dari kemasannya ini praktis sekali untuk kita bawa dimanapun dan juga kapanpun. Biar kalian juga ingin tahu ya kemasannya originalnya seperti apa, kalau kalian pegang tulisan Bio7 bagian depannya ini timbul dan juga ada logo mawarnya. Jangan khawatir, ini aman ya karena udah ada logo halalnya. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi ya, bisa juga kalian simpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung, dan simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Diproduksi oleh UP atau PT Unimax Power Indonesia. Untuk itu Bio7 membantu memelihara daya tahan tubuh kamu. Jadi jangan lupa ya, satu kemasan bisa juga untuk hadiah satu keluarga dan juga bisa kamu konsumsi secara rutin dengan bantuan pola makan yang sehat dan pola hidup atau gaya sehat yang memang kita terapkan di kehidupan kita untuk menjadi hidup selalu lebih baik ya. Karena kalau misalnya kita senang, kita bahagia, kita sehat, keluarga juga sehat kan, jadi tidak ada kepikiran-kepikiran hal-hal yang merepotkan untuk hal-hal yang lainnya. Untuk itu bisa juga kalian konsultasi lebih lanjut di 0812 2323 5544. Sekali lagi ya, 0812
23235544. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan ya sampai Talkshop ini berakhir. Tapi kita jangan sedih, kita akan lagi nanti ketemu di Talkshop berikutnya dengan tema yang berbeda. Demikian program Ngobras edisi hari ini, Ngobrol Sehat. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Rinda. Terima kasih sama-sama. Mbak Shirley Terima juga. kasih, Mbak Anita. Ya, terima kasih juga buat sahabat sehat. Tadi juga udah ada Ibu Salsa Curug Bengkulu. Terima kasih ya selalu konsultasi bersama kita. Dan kita akan bertemu kembali di program Ngobras Ngobrol Sehat edisi lainnya. Saya Alfianita. Oh ya, sebelumnya kita juga boleh kasih tahu nih Instagram pribadi kita untuk bisa konsultasi lebih lanjut atau kritik dan sarannya juga boleh. Kalau saya @alfianita_. Ya, jadi untuk para sobat sehat yang mau juga nih Mbak Nita ya, yang mau tahu tentang produk kita, itu tuh ada apa aja sih? Nah, Iya. itu kita bisa follow ataupun cek. Kita punya nih sudah Mbak Instagramnya di @rumahherbal_official. Lah di situ para sobat sehat bisa lihat semua produk yang udah ada ataupun juga mau konsultasi juga bisa nih. Nah, ataupun juga bisa nih ke akun pribadi saya di @rinmekar. Oke, terima kasih Mbak Shirley. Kalau saya bisa ada di call center, ya tadi sudah disebutkan nomornya, nanti bisa ngobrol. Kalau memang belum puas, boleh juga nanti follow saya di Facebook atau di Instagram. Saya juga ada di TikTok. Nah, TikTok yeay. sekarang kita ya. Namanya It's Shirley Sharon. Oke, terima kasih banyak ya. Dan juga saya Alfianita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras Ngobrol Sehat.